Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriana, NIM 811419171, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari mata kuliah Hukum Waris Perdata Barat, yaitu tentang perkawinan kedua, yang dalam hal ini akan merujuk pada pembahasan mengenai kontrol manfaat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Dalam membahas mengenai perkawinan kedua, tentunya akan memunculkan berbagai pertanyaan seperti mengapa seseorang dikatakan telah melakukan perkawinan kedua dan apa syarat seseorang untuk dapat dikatakan melakukan pernikahan kedua kalinya. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut. Sebagaimana dituliskan di sini, P menikah dengan Q dan mempunyai anak bernama R, yang kemudian P dengan Q bercerai, dan kemudian P menikah kembali dengan S. Dalam hal ini, pernikahan yang dilakukan oleh P adalah pernikahan kedua kalinya, karena sebelumnya, dalam pernikahan sebelumnya ia telah mempunyai anak bernama R. Baiklah, pembahasan kedua adalah mengenai kontrol manfaat, yang dalam hal ini penguasaan harta warisan secara berlebih itu dilarang. Oleh karenanya, keberadaan kontrol manfaat di sini adalah sebagai pembatas bagian penguasaan dari warisan itu sendiri, yang dalam hal ini diatur dalam pasal 852A dan 181 KUH Perdata. Yang dalam pasal ini menyebutkan bahwa bagian dari janda atau duda tidak boleh lebih dari seperempat bagian dari harta pewaris, dan tidak boleh lebih pula dari bagian anak pertama atau anak dari perkawinan pertama. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang dalam hal ini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah mengenai kontrol manfaat apabila tidak ada persatuan harta. Yang dalam hal ini, sebagaimana dalam ilustrasi sebelumnya, dijelaskan bahwa P menikah kembali dengan S, kemudian pada perkawinan sebelumnya memiliki anak bernama R. Diketahui harta P adalah 30 juta, yang kemudian kita dapat ketahui pula bahwa ahli waris di sini adalah ada S sebagai janda, kemudian ada T, dan ada R sebagai anak dari perkawinan sebelumnya. Ya, karena dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kasus ini tidak ada persatuan harta, sehingga dalam hal ini langsung saja kita cari kontrol manfaatnya. Yang pertama adalah ketentuan mengenai harta warisan bagi S tidak boleh lebih dari seperempat harta P. Kemudian kita cari jumlahnya, yaitu seperempat harta P sama dengan seperempat kali 30 juta, yaitu 30 juta seperti tertera di atas ini. Kemudian hasilnya adalah 7.500.000. Bagian warisan S tidak boleh lebih dari bagian warisan anak terdahulu. Kemudian kita cari bagian dari anak terdahulu, yaitu R di sini. Kemudian bagian R di sini adalah 1/3 kali 30 juta, yaitu harta P. Kemudian hasilnya adalah 1/3 kali 30 juta, yaitu hasilnya 10 juta. Kemudian berarti di sini bahwa bagian R adalah 10 juta. Kemudian dari hasil kedua ini kita cari yang paling sedikit untuk bagian dari S sendiri, yaitu adalah 7.500.000. Setelah kita menemukan bagian dari S itu sendiri, kita akan menguranginya dengan harta P sendiri, karena kita akan mencari sisa dari harta warisan tersebut, yaitu 30 juta dikurangi 7.500.000, yaitu hasilnya adalah 22.500.000. Kemudian kita akan mencari bagian dari R dan T, yaitu sisa dari warisan yang telah dibagikan kepada S sebelumnya. Kita akan bagi 2 menjadi 11.250.000 untuk bagian masing-masing, yaitu R dan T. Baiklah, pembahasan berikutnya adalah kontrol manfaat apabila dalam hal ini ada persatuan harta di dalamnya, yaitu apabila suatu pernikahan sebelumnya tidak dilakukan perjanjian pernikahan terlebih dahulu. Berbeda dengan kasus sebelumnya, yaitu mengenai P. P ini tidak ada persatuan harta karena dalam pernikahannya ia melakukan perjanjian nikah, sehingga dalam hal ini terdapat pemisahan mengenai harta baik dari P maupun S. Ya, berikutnya dalam
adanya persatuan harta ini, kita akan menemukan beberapa istilah-istilah penting seperti HP+, HW, HUP, RP, HC, HS, HI, dan HB. HP plus ini adalah harta persatuan, yang dalam hal ini rumusnya adalah harta bawaan ditambah untung persatuan atau rugi persatuan, kemudian ditambah lagi dengan harta cuma-cuma. Kemudian harta waris adalah setengah dari harta persatuan tadi. Kemudian untung persatuan dan rugi persatuan di sini rumusnya sama, yaitu HP plus atau harta persatuan tadi kemudian dikurangi dengan harta bawaan baik suami maupun istri itu ditambah. Kemudian harta cuma-cuma ini diperoleh dari seperti undian atau hibah seperti itu. Kemudian HS dan HI ini rumusnya sama, diperoleh dari harta bawaan suami atau istri yang kemudian ditambah dengan untung persatuan atau rugi persatuan yang kemudian ditambah lagi dengan harta cuma-cuma. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan mengenai contoh kasus. Dalam hal ini saya akan membacakan mengenai kasus tersebut. Davio, seorang pengusaha kaya raya, meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak dari perkawinan pertama, yaitu Joe, dan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua, yaitu Nancy dan Jane. Perkawinan Davio dan Nancy ini dilakukan tanpa melakukan perjanjian kawin, sehingga dalam hal ini tidak ada pemisahan harta antara Davio dan Nancy, sehingga dengan ini berlakulah ketentuan mengenai persatuan harta. Kemudian dalam awal perkawinan, Davio membawa harta sejumlah 144 juta, kemudian Nancy membawa harta sejumlah 72 juta. Kemudian harta peninggalan Davio saat ia meninggal dunia adalah 216 juta. Namun dalam hal ini 3 hari sebelum kematiannya, Davio ini telah mengakui seorang anak bernama Emily sebagai anak luar kawin diakui. Yang dengan itu diterbitkanlah akta pengakuan dengannya yang dikeluarkan oleh notaris. Kemudian kita akan mencari bagian dari ahli waris dari Davio ini. Ya baiklah, berikutnya kita memasuki pembahasan dari kasus yang sebelumnya telah dijabarkan. Berikut adalah ilustrasi dari kasus tersebut atau bagan dari kasus tersebut. Nancy sebagai janda dari Davio, kemudian Jane sebagai anak dari Davio dan Nancy, kemudian Joe sebagai anak dari perkawinan pertama, kemudian Emily sebagai anak luar kawin diakui yang dalam hal ini akan mewaris bersama golongan pertama. Diketahui HP plus sama dengan 216 juta, kemudian harta waris atau HW adalah setengah dari HP plus, yaitu 216 juta, berarti setengahnya adalah 108 juta. Kemudian untung persatuan dan rugi persatuan diperoleh dari HP plus kurangi dengan HB dari Davio dan ditambah dengan HB dari Nancy, yaitu hasilnya adalah 216 dikurangi 216, hasilnya adalah 0. Kemudian harta cuma-cuma adalah 0. Kemudian harta Davio peroleh di sini, harta dari bawaan Davio adalah 144 juta, sehingga 144 juta ditambah dari setengah untung persatuan atau rugi persatuan ditambah harta cuma-cuma yang dalam hal ini diperoleh dengan jumlah 144 juta. Karena dalam hal ini untung persatuan dan rugi persatuan dan harta cuma-cuma di sini 0. Kemudian harta Nancy kita dapat ketahui di sini diperoleh dari harta bawaan dari Nancy sendiri, yaitu 72 juta, kemudian ditambah dengan setengah dari untung persatuan atau rugi persatuan, kemudian ditambah lagi dengan harta cuma-cuma. Sehingga dalam hal ini diketahui karena untung persatuan atau rugi persatuan dan harta cuma-cumanya adalah 0, kemudian dapat diketahui harta Nancy adalah 72 juta. Berikutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai pencarian dari bagian-bagian dari ahli waris Davio sendiri. Kita di sini akan melihat bagian dari Emily yang akan kita cari terlebih dahulu, karena dalam hal ini Emily adalah anak luar kawin diakui, sehingga dalam hal ini ia bukanlah golongan pertama, sehingga Emily ini merupakan ahli waris yang mewaris bersama golongan pertama, sehingga kita akan mencari bagiannya terlebih dahulu.
Bagian dari Emily sendiri adalah sepertiga dari semisal dia anak sah. Semisal Emily anak sah, dia akan mendapat 1/4 bagian dari harta Davio. Namun kali ini Emily bukanlah anak sah, sehingga dalam hal ini kita akan memberikan 1/3 dikali 1/4 bagian semisal dia anak sah, yang dalam hal ini dia akan memperoleh bagian 1/12 dari harta Davio. Kemudian kita akan mencari sisa 1 bagian harta dari Davio. Kita akan kurangi dengan bagian dari Emily ini sendiri, yaitu 11/12. 11/12 ini adalah merupakan bagian dari Nancy, Jane, dan Joe. Hal ini kita akan bagi menjadi 3 bagian karena ada 3 pewaris yang belum mendapatkan bagian, sehingga 11/12 dikali 1/3, yaitu hasilnya adalah 11/36. 11/36 adalah bagian per masing-masing, yaitu antara Nancy, Jane, dan Joe. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian Nancy sebagai istri. Ini harta persatuan kita dapat lihat di sini, yaitu 216 juta, yaitu setengahnya dari 216 juta adalah 108 juta. Bagian dari Emily sendiri yaitu 1/12 harta warisan. Dalam hal ini, harta warisan yang dimaksud adalah harta sisa dari bagian Nancy, yaitu sebagai istri, yaitu sisanya adalah 108 juta. Kemudian bagian Emily adalah 1/12 dari harta warisan, yaitu 1/12 dikali 108 juta. Kemudian hasilnya adalah 9 juta. Yang selanjutnya kita akan memecahkan bagian dari Nancy, Jane, dan Joe. Yang dalam hal ini, bagian Nancy, Jane, dan Joe adalah 11/36 dari harta warisan. Sehingga dalam hal ini kita dapat temukan di sini 11/36 dikali 108 juta, yang hasilnya adalah 33 juta. Sehingga dalam hal ini 33 juta adalah bagian dari masing-masing, yaitu Nancy, Jane, dan Joe. Selanjutnya, total bagian dari Nancy yaitu 108 dari bagian Nancy sebagai istri tadi, kemudian ditambah dengan bagian Nancy sebagai pewaris dari Davio, yaitu 33 juta. Sehingga dalam hal ini 108 juta dikali dengan 33 juta, sehingga ditemukan hasil yaitu 141 juta sebagai bagian dari Nancy atau total bagian dari Nancy. Hal ini menjadikan terlalu besar bagi Nancy untuk memperoleh harta tersebut, maka harus dicari dari manfaat Nancy. Manfaat Nancy sendiri adalah total bagian dari Nancy sendiri ditambah dengan harta Nancy, yaitu 72 juta. Kemudian diperoleh hasil di sini, total harta Nancy adalah 141 juta, kemudian dikurang dengan 72 juta. Kemudian hasilnya adalah 69 juta. Atas dasar pasal 852A dan 181 KUH Perdata, kita dapat simpulkan dalam hal ini, Nancy tidak boleh memperoleh harta lebih besar dari 1/4 harta dari Davio sendiri, dan tidak boleh pula lebih besar dari bagian anak perkawinan pertama, yaitu Joe. Kemudian di sini kita akan pecahkan, yaitu 1/4 bagian dari harta Davio adalah 1/4 dikali 144 juta, sehingga ditemukan hasil 36 juta di sini. Kemudian bagian Joe kita akan temukan di sini, bagian Joe adalah 33 juta, sehingga dengan ini kita dapat simpulkan bagian terkecil adalah 33 juta, sehingga manfaat yang diterima oleh Nancy seharusnya adalah 33 juta. Kemudian Nancy, di sini kelebihan manfaat sebesar kita dapat kurangi dengan manfaat Nancy, yaitu 69 juta dikurangi dengan manfaat yang harusnya dinikmati oleh Nancy sendiri, yaitu 33 juta. Sehingga 69 juta dikurangi 33 juta hasilnya adalah 36 juta. Sehingga dalam hal ini Nancy kelebihan manfaat sebesar 36 juta. Kemudian kita akan cari bagian dari masing-masing ahli waris dari Davio sendiri, yaitu Nancy, Emily, Jane, dan Joe. Bagian Nancy adalah 141 juta dikurangi dengan kelebihan manfaat dari Nancy sendiri, yaitu 36 juta, sehingga dapat diperoleh di sini adalah 105 juta, yaitu sebagai bagian dari Nancy. Kemudian selanjutnya bagian dari Emily adalah 9 juta. Bagian Jane dan Joe ini kita dapat temukan yaitu 33 juta ditambah dengan setengah kelebihan manfaat dari Nancy sendiri, yaitu 36 juta, sehingga dapat ditemukan di sini 33
53 juta ditambah 18 juta yaitu setengah dari 36 tadi, kemudian diperoleh hasil di sini yaitu 51 juta. Sehingga di sini bagian masing-masing antara Jane dan Joe adalah 51 juta. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai perkawinan kedua dalam hal kontrol manfaat. Bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.